Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hadis ke-22, di mana hadis ke-22 ini diceritakan dari Abi Abdillah. Siapa beliau? Yaitu sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa suatu hari datanglah seorang lelaki yang datang bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini menyampaikan, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah?" Ya Rasul, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pandangan Anda? Idza shallaitul maktubat, ketika saya sudah melaksanakan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, saya juga sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, saya juga sudah menghalalkan sesuatu yang halal, wa haramtul haram, saya juga sudah mengharamkan sesuatu yang haram, tetapi walam azid ala dzalika syai'a, tetapi saya tidak menambah apapun kecuali dari apa yang telah saya lakukan ini. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga ya Rasul? Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Dengan amalan yang telah kamu lakukan, dengan tanpa tambahan yang lain, itu sudah bisa mengantarkanmu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, melalui hadis ini saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan teks hadis yang kita baca dan kita dengar ini, bahwa dengan salat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dan kita menghalalkan sesuatu yang halal, artinya tidak pernah mengharamkan sesuatu yang halal, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram. Yang halal itu adalah halal dan itu dimakan dan dilaksanakan, dipakai dan seterusnya. Yang haram adalah haram, sehingga ia tidak akan pernah menggunakan dan akan selalu menjauhinya. Itu sudah dapat mengantarkan seseorang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian saya juga ingin menggarisbawahi pada titik tekan yang kedua. Jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa walam azid ala dzalika syai'a, saya tidak mendapat sedikit pun dari amalan-amalan yang lain. Jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa amalan lain selain yang disebutkan ini tidaklah penting. Amalan lain selain yang disebutkan ini tidaklah perlu dan tidak perlu diamalkan. Jangan sampai salah anggapan. Karena selain dari yang disebutkan ini, selain ada juga yang wajib, itu juga banyak amal-amalan sunnah yang itu memang oleh Rasulullah Muhammad SAW sendiri sangat dianjurkan. Sehingga sekali lagi jangan sampai kita beranggapan bahwa sesuatu yang sunnah berarti sudah tidak perlu dilakukan, karena dengan 4 ini saja kita sudah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, oleh karenanya para ulama justru semakin mewanti-wanti kepada kita sekalian bahwa sesuatu yang sunnah memang hukumnya adalah sunnah, artinya baik untuk dilakukan dan tidak ada masalah untuk ditinggalkan. Tetapi jangan sampai kemudian kita tidak mau melakukan sesuatu yang sunnah karena kita menganggap itu adalah ringan atau menganggap itu adalah remeh. Terlebih ketika kita mengatakan saya tidak akan melakukan sesuatu yang sunnah. Untuk apa kalau hanya sunnah? Ini justru akan berakibat fatal pada keyakinan kita. Karena para ulama ada yang menghukumi ketika di antara kita mengatakan saya tidak akan pernah melakukan sunnah. Kenapa untuk sunnah saja? Oh, itu hanya sunnah. Dan saya tidak meyakini kebaikannya. Itu merupakan salah satu tanda kekufuran.
Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, tentu ini dapat kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada namanya kebutuhan pokok, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier, maka begitupun kita dalam ibadah. Salat al-maktubah itu adalah kewajiban pokok bagi seorang hamba kepada Tuhannya, dan itu adalah kewajiban primer. Tetapi kita juga punya keharusan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini terkadang lebih besar dan lebih dirasa kebutuhannya daripada kebutuhan primer. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada kita, maka seharusnya kita juga harus memberikan sesuatu yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun apa yang kita berikan kepada Allah sebenarnya tidak ada harganya atau tidak ada sedikit pun pengaruhnya dalam keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kita kewajibannya saja, pokoknya saja, asal kita bisa makan, kita cukup makan. Jangan heran kalau ternyata kita ini hanya memenuhi hak Allah hanya dengan sholat saja. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang memenuhi hak Allah, kita memberikan kepada Allah dengan melebihi sesuatu yang primer, tapi diikuti juga dengan sekunder, misalnya dengan sholat duha, sholat malam, dan sunat-sunat lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan sangat mungkin memberikan kita kebutuhan yang primer, dan itu lebih dari kebutuhan pokok. Bahkan lebih dari itu, kita dipenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas lagi, sehingga kita juga bisa memenuhi kebutuhan tersier kita. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, itulah salah satu kunci dari hadis yang ke-22, bahwa kita semua dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kita, itu sudah cukup untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi, bukan berarti sesuatu yang tidak wajib, dalam kata lain sesuatu yang sunat, bukanlah sesuatu yang tidak penting, dan itu tetap akan sangat berharga dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.